Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati di hari kematian kalian kecuali benar-benar dalam keadaan muslim. Wa yaqulu aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang lurus, perkataan-perkataan yang benar dan jujur. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan-amalan kalian, akan memperbaiki urusan-urusan kalian, serta akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kalian. Barang siapa yang telah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan dan keberuntungan yang besar dan agung. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah-langkah kaki kita di hari ini menuju ke masjid akan mendapatkan dua keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pada setiap langkah itu derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semakin jauh kita melangkah menuju masjid, semakin banyak langkah-langkah itu kita langkahkan, maka akan semakin banyak derajat itu akan kita tapaki atau akan kita naiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada setiap langkah itu dosa-dosa dan kesalahan kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, semakin banyak langkah-langkah kaki kita menuju masjid, maka akan semakin banyak dosa-dosa dan kesalahan itu akan dihapus dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sangat amat dianjurkan bagi setiap muslim untuk bersegera mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala manakala panggilan Jumat itu telah dikumandangkan. Hendaklah mereka meninggalkan semua urusan-urusan duniawiyah mereka, bisnis perdagangan dan jual beli, meskipun di balik aktivitas itu ada keuntungan yang sangat amat menjanjikan. Sebab keuntungan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pengampunan dosa lebih baik dan lebih menguntungkan bagi seseorang daripada dunia dan seluruh isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika telah dikumandangkan panggilan Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah aktivitas bisnis perdagangan dan jual beli, sebab yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita orang-orang beriman, alhamdulillah, dengan keimanan itu kita memahami bahwasanya
tujuan utama kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepadanya, melakukan amalan-amalan terbaik yang nanti ketika kita persembahkan amalan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita memahami bahwasanya dalam kehidupan ini kita akan senantiasa dan selalu berhadapan dengan dua musuh utama kita yang akan senantiasa berupaya menghalangi kita dari setiap kebaikan, dari setiap ibadah, dari setiap kebajikan, yaitu hawa nafsu kita sendiri dan syaitan. Syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan bangsa jin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, setiap orang-orang beriman harus senantiasa waspada dan berhati-hati atas tipu daya, bujuk rayu dua musuh utama ini, hawa nafsu dan syaitan dari bangsa jin dan manusia, sehingga kewaspadaannya tidak menghentikan dia untuk terus beramal demi mempersiapkan hari kematiannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, beliau menghasankan hadis ini dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang senantiasa memuhasabah dirinya, introspeksi diri, menghitung-hitung dirinya, apa yang telah ia lakukan dari amal-amal kebajikan yang akan menguntungkan ia di hari kemudian. Itulah tanda bahwa orang itu cerdas. Itu tanda bahwa orang itu pintar. Itu tanda bahwa orang itu tangguh dan kuat ketika dia senantiasa memuhasabah dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut. Tanda kedua, bahwa orientasi hidupnya di dunia ini adalah beramal untuk mempersiapkan hari kematiannya. Mempersiapkan hari kematian, ma'asyiral muslimin, itu tidak mudah dan tidak ringan. Peristiwa kematian hampir kita saksikan setiap waktu di setiap harinya. Peristiwa kematian itu, ma'asyiral muslimin, terjadi di antara 5 waktu salat, antara salat subuh ke salat duhur, atau antara salat duhur ke salat asar, atau salat asar ke salat maghrib, dan salat maghrib ke salat isya, lalu salat isya ke salat subuh. Di antara waktu-waktu itu, ma'asyiral muslimin, banyak peristiwa kematian yang terjadi. Tetapi sangat amat jarang kita dapati orang yang wafat dalam keadaan salat di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagi mereka-mereka yang telah mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kemuliaan itu karena persiapan-persiapan yang telah ia lakukan sepanjang usianya. Dia lebih mengutamakan amalan-amalan akhirat daripada amalan-amalan dunia, meskipun iming-iming keuntungannya sangat amat muluk menjanjikan. Tetapi orientasi hidupnya bukan cuma di dunia belaka. Orientasi hidupnya yang paling tinggi dan besar, bagaimana ia selamat nanti di akhirat dan bisa mudah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, orang-orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat,
orientasi hidupnya adalah bahagia di dalam syurga, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidupnya untuk terus menyiapkan bekal kematiannya, yaitu amal-amal soleh. Salah satu di antara wasiat malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 5 itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka maitun." Hiduplah sesukamu, tetapi ingat engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapa yang engkau ingin cintai, ketahuilah engkau akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Amalkan apa yang engkau suka, tapi ingat engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap amalan yang engkau kerjakan semasa hidupmu. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan orang-orang beriman itu ada pada aktivitas salat malamnya, bukan pada banyaknya hartanya, bukan pada cantik tampan rupanya, bukan juga pada tinggi karir dan jabatannya, tetapi pada amalan qiyamul lailnya. Disitulah letak keberuntungan orang-orang beriman. Lalu kemudian malaikat Jibril mengatakan, wa izzahu istighna'uhu 'anin nas. Dan kehormatan seorang mukmin itu ada pada sikapnya yang merasa cukup dari apa yang dimiliki oleh manusia. Artinya dia tidak tergantung pada manusia. Dia tidak minta-minta kepada manusia, sebab ketergantungannya yang paling utama dan pertama adalah kepada Dia yang Maha Kaya Raya, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebelum ia minta kepada seseorang dari makhluk-makhluk, dia terlebih dahulu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak kemuliaan orang-orang beriman, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan pesan malaikat Jibril yang ketiga. Wa'mal ma syi'ta. Kerjakan apa yang engkau suka, tapi ingat engkau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang engkau kerjakan di dunia ini. Kita katakan kepada saudara-saudara kita yang hari ini masih nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, yang masih mengendarai kendaraannya entah itu mobil atau motor, dan dia bukan musafir, dia mukim di kota ini. Kita katakan kepadanya, kerjakan yang apa yang Anda ingin kerjakan. Kendarai kendaraanmu, nongkrong di tempatmu, minum kopimu, sementara Jumat saat ini telah diselenggarakan, khatib telah membacakan khutbah. Kerjakan apa yang engkau akan kerjakan, sesuka yang engkau inginkan, tetapi ingat semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zalzalah ayat ke-7 dan ke-8, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapapun yang melakukan amal kebajikan, maka pasti dia akan melihat balasannya. Dia akan mendapati balasan dari kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa yang melakukan amalan keburukan, dosa, maksiat dan pelanggaran, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kepada orang itu balasan keburukan yang dia lakukan. Meskipun amalan kebaikan dan keburukan itu seberat biji sawi atau seberat debu, sangat remeh dan kecil, tetapi pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak akan pernah lepas dari pencatatan malaikat. Di dalam surah Qaf ayat ke-16, 17 dan 18,
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, kata Allah, dan kami lebih mengetahui bisikan-bisikan hati mereka. Jangankan apa yang kita ucapkan, jangankan apa yang kita lakukan, apa yang dibisik-bisik oleh hati kita juga telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada yang bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan Allah mengatakan kami lebih dekat kepada setiap manusia itu melebihi kedekatan mereka dengan urat leher mereka sendiri. Artinya manusia tidak akan mungkin dapat bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ia berusaha untuk menyembunyikan dirinya ketika melakukan amalan-amalan keburukan. Lalu Allah mengingatkan, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat itu berjumpa, satu duduk di sebelah kanan, satu duduk di sebelah kiri, untuk setiap manusia. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang diucapkan oleh manusia satu pun ucapan kecuali malaikat raqib dan atid itu akan segera mencatatnya. Jika ucapan yang dia ucapkan adalah ucapan-ucapan kebaikan yang benar, yang lurus, maka malaikat sebelah kanan akan segera mencatat kalimat itu, ucapan tersebut. Namun jika yang dia ucapkan itu adalah kebohongan, adalah kenistaan, adalah keburukan, adalah dosa, maka malaikat di sebelah kiri akan segera mencatatnya. Demikian detail catatan itu, ma'asyiral muslimin. Tidak ada yang luput, meskipun amalan itu sangat amat kecil dan remeh. Oleh karenanya Allah mengingatkan atau menceritakan kepada kita tentang keadaan orang-orang ahli maksiat nanti pada hari kiamat ketika catatan amal kebajikan itu sudah dibagi-bagi. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-49, surah yang mestinya nanti kita sudah khatamkan sebelum terbenam matahari nanti. Allah mengingatkan, wa wudi'al kitab فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ketika buku catatan itu telah diletakkan di hadapan masing-masing orang, wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi, dan engkau akan melihat pelaku-pelaku dosa itu akan demikian ketakutan melihat lembaran-lembaran catatannya. Wa yaqulun, seraya berkata dalam ketakutan dan kecemasannya, ya wailatana, duhai binasalah kami. Ma li hadzal kitab, mengapakah kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, dia tidak meninggalkan yang besar maupun yang kecil yang kami kerjakan, illa ahsaha, kecuali dia mencatatnya. Ma'asyiral muslimin, colekan pasir di hari Jumat ketika khatib berada di atas mimbar itu dapat membuat ibadah Jumat seseorang menjadi sia-sia. Rasulullah mengatakan, man massal hasa faqad lagha, siapa yang colek-colek pasir ketika khutbah sedang disampaikan, maka sia-sialah Jumatnya. Padahal dia cuma colek-colek begini. Subhanallah,
Colekan-colekan itu berapa kali itu akan tercatat di dalam setiap catatan itu, pada setiap lembarannya, di setiap hari Jumat manakala seseorang melakukannya. Meskipun itu remeh, meskipun itu hanya pasir, ya, meskipun itu hanya pasir. Bahkan ma'asyiral muslimin, ucapan seseorang kepada tetangga duduknya, diam kamu, ketika khutbah sementara disampaikan, itu dapat mengurangi nilai pahala kehadiran Jumatnya. Dan itu juga akan dicatat setiap hurufnya apa yang ia katakan. Begitu lengkap dan detail catatan itu. Itulah yang membuat para pelaku dosa itu demikian kaget, demikian takut, demikian cemas, dan memastikan diri mereka binasa. Oleh karena catatan itu demikian detail, tidak menyisahkan yang besar maupun yang kecil dari apa yang mereka lakukan sepanjang usia mereka. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi yaumal qiyamati istighfaran katsira." Beruntunglah orang-orang yang nanti mendapati pada hari kiamat, pada setiap lembaran catatan amal kebajikannya, di situ tercatat kalimat istighfar yang paling banyak. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, manfaatkanlah setiap momen dari waktu kehidupan kita ini sebelum berakhir untuk menabung untuk diri kita sendiri amalan-amalan kebajikan yang akan membahagiakan kita nanti di hadapan Allah ketika kita melihat lembaran catatan amal kebajikan kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Pada khutbah yang kedua ini ma'asyiral muslimin, kami mengingatkan diri kami dan seluruh jamaah sekalian tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, siapa saja yang melakukan amal-amal soleh dalam kehidupannya, baik lelaki maupun wanita, sementara dia termasuk hamba yang beriman, maka kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik. Dan kami akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kadang orang menduga ma'asyiral muslimin, dugaan yang keliru, salah dan tidak tepat, bahwa kalau saya melakukan amal-amal soleh itu bisa berdampak pada keuntungan duniaku. Kalau saya tinggalkan tokoku, pergi sholat berjamaah, rugilah saya. Kalau saya pergi ke pengajian, tinggalkan aktivitas bisnisku, tidak ketemu dengan teman-teman bisnisku, bisa hancur bisnis saya. Itu anggapan dan dugaan banyak orang ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya banyak yang meninggalkan tilawatul Quran, apalagi menghafalkannya, karena takut dunianya akan rusak. Oleh karenanya banyak yang meninggalkan sholat berjamaah dan tetap sibuk dengan urusan dunianya, karena anggapannya kalau sholat berjamaah bisa merugikan usaha. Dan seterusnya dan seterusnya. Tidak demikian ma'asyiral muslimin. Allah menjanjikan bahwa siapa yang terus melakukan amal-amal soleh, Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan ternyata kehidupan yang baik itu ma'asyiral muslimin tidak harus, tidak mesti diukur dengan banyaknya harta seseorang. Sebab betapa banyak orang-orang yang banyak hartanya kehidupannya tidak baik.
Tidak mesti dan tidak harus diukur dengan tingginya karir dan jabatan seseorang. Karena betapa banyak orang-orang yang tinggi karir dan jabatannya kehidupannya tidak baik. Tidak mesti diukur dengan tampan, cantik, rapi, harum tubuh fisik seseorang. Karena betapa banyak orang-orang yang cantik dan gagah, rapi dan harum, tetapi kehidupannya tidak baik. Kalau kehidupan dunianya tidak baik, maka lalu bagaimana dengan kehidupan akhiratnya nanti? Wal'iyazubillah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikian khutbah Jumat yang kita sampaikan. Semoga memberikan kesan positif di dalam hati kita dan memotivasi kita semuanya untuk benar-benar memanfaatkan sisa-sisa hidup kita di dunia ini untuk mengumpulkan banyak-banyak amal-amal kebajikan. Dan marilah kita sempurnakan dengan berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Istawu wastaqimu wa'tadilu. Rapatkan dan luruskan safnya. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ba'id baina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما
أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي الله أكبر الله أكبر سبحان ربي العظيم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام